A story in my life. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu baik-baik aja. Dan itu jadi ceritanya aku lagi nge-vlog ala-ala ibu pengajian. Karena tadi pas aku bikin video yang pertama, si Iki malah nyuruh aku, katanya, ih bikin video vlog ibu-ibu pengajian kayak, katanya. Ya udah nih aku bikinin, tak jabanin gitu kan ya. Nah, ini kita sebenarnya lagi di mobil, kita lagi berangkat ke Hotel Horizon buat ada workshop DSI pertama di Lampung, dan ini sekitar jam 12, udah menuju jam 1 sih sebenarnya. Karena workshopnya itu ditunda-tunda terus, dan ada juga hari ini tuh ada delay terus pesawatnya gitu kan. Nah, jadi pas nyampe itu, sebelum ada datangnya Bu Lia sebagai pemateri, itu kita duduk-duduk dulu sebentar sampai datang pemateri. Ini dibuka, jadi kayak aku sempat bikin SG dulu atau story IG ya, lumayan lah buat kenang-kenangan gitu kan ya. Lebih tepatnya biar ada kehidupan aja di IG saya gitu kan. Dan ini juga pas lagi materi dari Bu Lia, itu sebenarnya aku seneng banget sama materi-materi yang Bu Lia sampaikan itu. Selain berlandaskan Al-Quran ataupun apa ya, pokoknya ada landasan dasarnya dari setiap materinya. Udah ada yang saling kenal belum? Ya, pokoknya banyak banget berarti lah menurut aku apa aja yang disampaikan sama Bu Lia itu. Mulai dari betapa kayanya Allah, dan kita sebagai umatnya Allah harusnya gak perlu takut untuk meminta apapun, karena Allah tuh maha kaya. Kita gak perlu ragu untuk bermimpi dan bercita-cita sebesar yang kita mau. Karena apa? Karena Allah maha kaya, Allah itu maha pemberi, Allah maha pengasih. Apapun yang ingin kita miliki, selama kita tawakal memintanya kepada Allah, dan selama itu yang terbaik untuk kita, maka Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, akan memberi kita sesuatu yang kita inginkan itu. Selain hal itu yang aku petik, ada banyak hal lain yang aku petikkan selama pematerian dari Bu Lia. Contohnya ya, dari kita sabar, tekun, pokoknya banyak banget lah hal-hal yang aku pelajari. Dan yang paling menarik adalah sebuah short video atau video singkat, itu tentang hal-hal sederhana yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita mulai dari lingkungan kita, dari arah perjalanan kita, hal-hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara berkala, berulang-ulang, itu tuh manfaatnya gak mungkin gak ada, selalu aja ada pastinya. Sekecil apapun hal yang kita lakukan, gak pernah ada yang bakal menjadi sia-sia, walaupun dibalasnya dengan cara memberikan kita manfaat ataupun dengan manfaat di orang lain itu. Dan yang bikin video itu bukan seorang muslim, itu yang Bu Lia bilang. Orang yang bukan beragama Islam pun bisa menjadi orang yang sebaik itu. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang baik juga? Kebaikan itu gak harus dimulai dari hal-hal besar, bisa dari hal-hal sederhana seperti tersenyum kepada orang lain. Itu juga udah berbagi kebaikan. Lalu aku juga belajar, sebelumnya itu kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah produk yang Allah ciptakan. Sama halnya seperti manusia menciptakan robot. Jika kita ibaratkan manusia dan robot, kita adalah robot itu. Kita diciptakan untuk beriman kepada Allah. Dan jika kita tidak beriman kepada Allah, yang mana itu tadi adalah tujuan dari Allah menciptakan kita adalah untuk beriman kepada Allah, maka sebenarnya kita adalah produk yang rusak. Aku
lapangan. agak Kalau geologi kan terenyuh di praktek bagian di lapangan gitu ya. kalimat Aku bahwa lebih kita suka adalah yang produk di yang rusak. ya Siapa sih yang di mau kantor, jadi gitu produk kan. yang Akhirnya rusak? dia nyoba, kali ini dia Gak pengen ada yang nyoba mau dijiin jadi ke saya produk IPS. yang rusak. Kok IPS Kita ingin gitu jadi kan, dia produk sukanya yang matematika. sempurna, Aku ngambil yang akuntansi tujuannya gitu. Dan alhamdulillah bersesuaian dia dengan tetap apa menyelesaikan yang kuliahnya. Kemudian di menciptakan tahun kita. kedua dia nyoba Dari sana aku SNBT sadar ya kalau sekarang ya, kayak, dan diterima di oh, akuntansi selama ini Universitas Indonesia. sebenarnya Jadi aku cuma produk pindah yang rusak. fakultas doang. Dari Buat apa geologi aku ke akuntansi, mencoba sempurna gitu. Jadi sekarang kalau dia di ternyata tingkat 6. Kalau tetap di aja akhirnya kuliah aku di adalah ujian produk gitu yang ya, rusak karena aku ada ujian. mengejar Nah, hal-hal duniawi. Aku nggak itu mengejar perihal saya. Jadi apa sebetulnya yang saya menjadi bercita-cita tujuan pengen aku hanya diciptakan pengen, di saya dunia tuh ini. bercita-cita tuh memohon kepada Allah Dan tuh satu hal lagi menjadi yang madrasah paling berkesan banget dari madrasah materi yang pertama dan Mulia utama sampaikan. buat anak-anak ya. Nabi Adam itu Saya diciptakan di berdoa tuh surga. dikaruniai anak yang Artinya, banyak, gitu ya, yang kampung soleh-solehah, halaman gitu kita ya. semua, seluruh Qadirullah, umat gitu ya. di dunia Qadirullah ini itu, adalah anaknya benar surga. banyak gitu ya, tapi anak-anak Dan saya aku satu pengen banget gitu. Jadi balik ke teman-teman kampung belajar ya, halaman aku kita berdoa ya, sebetulnya di doa itu surga. semua dikabulkan oleh Allah. Aku nggak pengen menjadi Tapi orang yang bentuk- kecelakaan di bentuk, tengah jalan pengkabulannya itu yang di tengah berbeda-beda. jalan, Yang di tengah seringkali perjalanan kita itu pulang tidak melihat dan bahwa berakhir Allah sudah mengabulkan doa kita. disiksa di neraka. Karena apa? Aku ingin Yang pulang kita ke kampung ingin halamanku. adalah Aku itu, ingin gitu. menyapa Sehingga kita tidak tahu seperti apa di sekitar rasanya kita itu kembali ke sebetulnya kampung Allah halaman. sudah mengabulkan doa itu. Surga loh Dan itu saya kampung butuh halaman kesadaran kita itu ternyata setelah selama ini. 5 Bahkan tahun, 6 tahun berjalan, sebagai anak akhirnya saya rantauan, sadar, ya Allah, aku tuh sebetulnya beneran Allah udah kayak ngabulin doa-doa menghargai saya. banget Itu sejak kampung saya bergabung halaman di aku. Setiap Desi kali aku pulang Masyarakat, ke kampung anak halaman saya tuh aku banyak. merasa Gitu. ini real, Ya, karena apa? dunia Saya itu nggak aku, pernah my world. melamar pekerjaan. Dan Oke, latar belakang saya adalah psikolog. dunia luar Sebelum itu bergabung terlalu di Desi asing dan Masyarakat, kejam buat aku. Psikolog, gitu kan. Dan Ada beberapa kampung perusahaan halaman dan itu sekolah adalah tempat yang memang yang menjadi mitra komplainan sebagai konsultan, atau sebagai nyaman. konsultan. Nah, Jadi saya kayak suka memang dari kenapa SMA kita dan harus kuliah bertahan tuh di dunia suka, ini dengan segala kegiatan sosial kemewahan gitu. Jadi dunia yang suka ngumpulin hanya anak-anak bersifat yang sementara, mungkin, sedangkan kita bisa ekonominya mengejar masih di bawah rata-rata kenyamanan gitu ya. selamanya di kampung halaman kita nanti. Apa saya kumpulin untuk Bukan ngajarin kampung ngaji, halaman gitu. aku, Jadi dulu bukan saya, kampung rumah saya dulu halaman ngontrak Bu ya, Lia ngontrak, sebagai ada pemateri, garapi kecil, bukan kampung saya halaman gelar kami tikar, saya ajak sebagai tuh, mau ngaji nggak, award mau ngaji nggak, BSI gitu kan. Maslahat, Nggak bayar, BSI gratis. Scholarship. Nah, seneng Tapi banget. kampung Jadi seneng halaman memberi. seluruh Jadi makhluk di seneng dunia bisa ini. bermanfaat untuk orang lain gitu. Di sana sampai akhirnya bukan saya hanya cariin kita beasiswa. bisa Mereka saya cariin merasa beasiswa nyaman, tuh, tapi kita alhamdulillah bisa dapet. meminta apapun yang kita Jadi mau, kalau kita jauh punya melebihi mimpi, apa yang bisa kita berikhtiar, dapatkan di kita dunia ini. jalanin, nanti Allah kasih. Banyak banget jujur ya. materi Itu yang hiburan buat saya disampaikan tuh. sama Bu Ya, Lia tuh hiburan, beneran buat saya di tengah menginspirasi banget. aktivitas saya sebagai Aku sampai psikolog, kayak gitu kan, seperti itu. Nah kemudian setiap kali aku saya juga mengikuti sebelum di Desi pembinaan Masyarakat, kayak hiburannya gini, adalah, aku nggak pernah di sebuah dapat yayasan. Jadi yayasan itu udah mau 1000 saya bilang sayang banget materi ini yayasan udah mau tutup. yang bisa aku Tadinya tuh petik untuk hikmahnya dalam pencari satu beasiswa. Jadi kali pembelajaran. anak-anak pelajar Mau yang kurang bahkan mampu selama 3 hari pembinaan dibina, sekalipun gitu ya, jadi kayaknya beasiswa. nggak bisa menyaingi Terus beberapa saya datang jam ke yang singkat ownernya, hari boleh ini nggak tuh. kita bantu gitu kan. Tapi Beneran saya nggak ada yang uang, kayak gitu. Nggak apa-apa. materi yang disampaikan sama Bu Yang Lia penting tuh kita semuanya berusaha tentang dulu. landasan, Akhirnya alhamdulillah teman-teman, landasan, ya, saya datang sejarah, ada zakat A, semuanya tuh B, C, berkaitan D, gitu. kan. Datangnya pakai Kayak kaki, apa bukan aja lewat materi yang telepon, disampaikan hari itu gitu. kayak Datengin, gitu, berkaitan dan dengan membawa muncul program. ke awal mula Jadi kadang penciptaan kalau datang manusia, itu jangan kayak tangan kosong. semua Ya, materi yang itu kita tuh menawarkan melingkup, program berhubungan, Akhirnya berkaitan dapet tuh gitu loh. Pokoknya dana- aku nggak bisa dana, jelasin gitu kan. betapa Tapi tentunya dalamnya saya nggak melakukan itu materi sendiri. yang aku dapetin hari Saya ini, mengajar, dan itu tuh kebetulan berarti saya juga banget punya buat binaan aku. mahasiswa, Dan aku harap juga gitu ya. bisa berarti buat kalian yang mendengarkan video ini. Mungkin aku ngomongnya bertele-tele dan kalian gak paham, tapi aku berharap ada yang bisa kalian pahami. Nah ini aku sama award BSI Scholarship tuh lagi mau sholat di basement 1. Nah setelah sholat aku langsung
ala-ala ngerapihin jilbab gitu lah ya, biar tetap stay cool, cantik gitu, rapi ya kan ya. Ya sebenarnya ngaca sih, bagus gak gitu kan ya. Nah ini aku juga ngerapihin baju, bukan cuma jilbab sama rambut, biar ya tetap rapi dan cantik gitu lah ya. Masa ya kita pas ada kegiatan kayak gini kita sebagai warga berantakan ya kan ya, kan malu tuh dilihat universitas lain gitu kan ya. Itu tadi aku gaya-gaya dikit, nggak apa-apa lah ya, alay. Nah ini udah naik lagi ke lantai 2 kita orang. Ini udah mau siap materi berikutnya gitu, tapi sebelum materi ini ada ice breaking lah nyebutnya ya, bener gak sih ya, gitulah ya pokoknya. Jadi ini tuh kita main game gitu, permainan gitu, bukan permainan sih, lebih ke hiburan, penyemangat biar nggak ngantuk gitu kan ya. Jadi kayak baby set pokoknya yang gitulah ya. Nah itu tuh seru banget menurut aku, buat aku yang capek seharian ini, karena kondisinya ini tanggal 2 Zulhijjah ya, lagi puasa aku, dan aku belum makan tuh dari pagi, ada kegiatan sampai sore jam 4 kayak gini kondisinya setelah sholat asar, dan haus juga ya. Tapi untungnya tuh ini tuh kegiatannya di dalam ruangan, jadi nggak terlalu ditantang capek-capekannya. Jujur aku pikir ini acaranya cuma sampai jam 4, tahunnya ini acaranya sampai ya jam 4 tuh masih belum selesai acaranya, karena masih ada materi-materi berikutnya gitu kan. Aku agak nggak nyangka gitu kan, pikirnya cuma kayak workshop, pertemuan, perkenalan bentar doang gitu kan ya. Nah ini tadi setelah pematerian dari Bang Adit, kita lanjut ke musola lagi nih. Kita mau ada acara kita mau ada sholat lagi, maksudnya sholat maghrib guys. Setelah sholat maghrib ini kita langsung naik lagi ke lantai 2. Tapi di sini tuh ada lucu-lucunya gitu, karena pas kita pintunya kebuka itu ada orang yang mau masuk, kita keluar karena kita pikir kita udah di lantai 2, tapi kok beda gitu kan lantainya itu. Ternyata itu tuh baru lantai 1 karena ada yang mau naik, makanya kebuka. Nah kita keluar. Lucu kan. Jadi kita naik lift lagi yang di sebelahnya bareng sama kakak-kakak yang lain. Terus ini tadi kan setelah sholat maghrib itu kan langsung makan, terus foto-foto, dan sekarang kita balik gitu kan. Di luar kita agak ya video-video dulu lah di luar, perpisahan gitu kan, sama buat kenang-kenangan lah ya. Apalagi kalau bukan buat kenang-kenangan, tujuan dari vlog ini kan buat kenang-kenangan nanti kalau aku gabut misalnya, atau 10 tahun 20 tahun kemudian aku kayak kangen masa-masa itu dan aku perlu lihat lagi, ya udah gitu loh tujuan dari video ini. Nah, kita lagi nunggu Maxim ya, ceritanya Maxim yang kita pesen. Ini aku video ala-ala estetik gitu, tapi nggak estetik sama sekali, ya nggak apa-apa lah ya. Ini namanya juga gitu lah ya. Nah jadi ini tuh kita lagi di stop karena ada kereta yang mau lewat. Kupikir keretanya itu bakal lewat cepet gitu, karena kan kita udah stopnya tuh udah lama gitu, udah adalah 1 menit kayaknya dengerin apa sih yang ngomong, palangnya ngomong itu. Tahunya masih lama nih kereta lewat, agak nggak nyangka sih, ternyata lama banget nunggu buat keretanya lewat gitu kan. Kayak aku udah ngerekam 1 menit lebih masih nggak lewat, 2 menit masih nggak lewat juga tuh kereta. Dan aku kayak sampai dulu ya, kalau aku dulu mikir kenapa sih orang-orang itu mau aja mengalami kecelakaan cuma karena nggak mau nunggu bentar. Tapi setelah aku sendiri yang mengalami kemacetan dari kereta ini, aku juga kayak merasa, oh jadi ini alasan kenapa orang-orang tuh nggak sabaran nunggu kereta lewat dan suka nerobos gitu aja. Sebenarnya aku merasa
kadang maklum ya, kalau aku pribadi sebenarnya emang bahaya, tapi kadang yang ngerasa itu juga wajar buat mereka yang mungkin emang terburu-buru nggak sabaran karena ada agenda berikutnya atau ada hal-hal penting yang mendesak. Itu kayak ya oke aja sih, tapi kalau misalnya nggak ada hal yang mendesak guys, kalian diusahakan tunggu aja kayak kita orang ini. Nah ya, yang penting itu apapun itu, yang paling penting itu keselamatan itu nomor satu. Bahkan jika pun kalian terburu-buru, ya usahainlah, nunggulah, sabar, karena keselamatan itu nomor satu guys. Dan ya Allah, ini udah selama ini loh aku video dan ngomel-ngomel dari tadi, tapi masih nggak lewat-lewat keretanya. Oh akhirnya lewat tuh. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku ngeliat kereta lewat, tapi pengen aja video karena emang momennya lagi pas gitu, kaca jendelanya pas gitu buat aku ngerekam. Karena biasanya tuh kan kalau aku naik bus tuh nggak pas gitu, atau naik mobil pun ya aku duduk di tengah, nggak di pinggir kayak gini, jadi nggak bisa ngerekam kan. Ini kebetulan aja bisa ngerekam. Nah jadi segitu aja dulu lah ya guys cerita aku hari ini. Sebenarnya karena videonya nggak cukup, jadi aku perpanjang, jadi keretanya munculnya lebih telat ya daripada aku ngomong tadi. Sebenarnya nggak gitu ya guys, ini aku perpanjang lah videonya, bentar ya itu kan. Nah gitulah ya pokoknya. See you di next story guys.